Dan sangat disayangkan kalau ada oknum-oknum lembaga survei yang menangguk di air keruh, yang ingin mengambil manfaat dari hasil survei yang keliru, yang sengaja dikelirukannya, sehingga dia tidak ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah SWT, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Sahabat BN, ini sebuah berita menarik yang selama ini juga telah banyak dibicarakan oleh publik. Apa solusinya persoalan seperti ini? Saya bacakan berita ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Kawal Pemilu, Bawaslu tak main-main, hukum berat lembaga survei nakal. Titik 2, denda hingga kurungan penjara. Berita ini hari Kamis 19 Januari 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI, Puadi, menyebut bahawa sebuah lembaga survei bisa dijerat hukum pidana. Hal tersebut terjadi jika hasil survei yang dilakukan tidak memenuhi metode ilmiah. Berdasarkan pasal 449 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata Puadi, menegaskan bahawa proses survei yang dilakukan di luar metode ilmiah tidak diperkenankan. Apalagi hasil survei tersebut diumumkan pada saat masa tenang kampanye dilakukan. Puadi menegaskan bahawa keputusan tersebut telah ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi. Dia juga menyebut lembaga survei yang sah dan diakui negara adalah mereka yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum KPU. Norma yang diatur dalam pasal 449 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pengiriman hasil survei atau jejak pendapat terkait pemilu dilarang dilakukan di masa tenang tersebut merupakan norma yang sudah dibatalkan oleh MK Nomor 9/2008. Kata Puadi dalam acara menegaskan posisi dan peran lembaga survei menghadapi pemilu 2024 Jakarta Kamis 19 Januari 2023. Puadi menuturkan pihaknya memiliki dua mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, yakni melalui temuan dalam pengawasan aktif pada saat pemilu berlangsung dan laporan dari masyarakat. Bawaslu dengan temuannya dilakukan kajian, ternyata memenuhi syarat formil material direkomendasikan pada KPU atau mungkin masyarakat melaporkan ini ada kenakalan di lembaga survei, katanya. Puadi menegaskan bagi lembaga survei yang nekat melakukan hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada, maka akan dilakukan penyelidikan tentang pelanggaran junto pasal 449 sampai 509. Itu dendanya 12 juta, kurungan 1 tahun. Itu ada pidananya, nggak main-main, pungkasnya. Sahabat BN, memang selama ini publik memang agak galau dengan hasil-hasil survei yang bertebaran ini. Dan memang publik selama ini agak mengesankan terhadap hasil survei ini adanya kemungkinan atau dugaan yang hasil survei ini ditujukan untuk mengkampanyekan seseorang atau untuk menjatuhkan seseorang. Dengan hasil survei ini, publik malah kadang melihat ada dugaan bahwa hasil survei ini tidak objektif.
Hasil survei ini berdasarkan siapa yang bayar, siapa yang mesan. Dengan demikian memang jika Bawaslu serius menegakkan hukum tentang hal ini, rakyat tentu berterima kasih banyak. Penertiban terhadap lembaga-lembaga survei ini memang sangat penting. Kalau tidak nanti rakyat dibikin bingung oleh hasil-hasil survei yang menyebar di publik, di berbagai media. Selama ini memang diakui rakyat percaya kepada hasil survei ini. Karena hasil survei ini kesannya ilmiah. Makanya rakyat tentu percaya. Tetapi setelah akhir-akhir ini memang makin lama makin terlihat kesan hasil survei ini ada keberpihakan. Maka rakyat lambat-lambat jadinya kehilangan kepercayaan terhadap hasil survei. Apalagi kalau pemilik lembaga survei atau orang yang ada di lembaga survei anti kepada seorang tokoh dan berpihak sangat kuat kepada seorang tokoh. Sehingga dengan demikian kalau dia sudah tidak netral, kalau dia sudah ada keberpihakan kepada seorang tokoh dan anti kepada seorang tokoh, sudah jelas nanti hasil surveinya ini akan terpengaruh oleh itu. Harusnya pemilik lembaga survei atau yang melakukan survei betul-betul melihat kondisi rakyat, melihat keinginan rakyat. Jangan sampai rakyat yang disuruhnya melihat keinginan dia. Jadi hasil survei yang baik tentu hasil survei yang berdasarkan keinginan rakyat. Bukan hasil survei yang berdasarkan keinginan lembaga survei. Kalau ini dibiarkan terus akan membuat rakyat bingung jadinya. Dan hasil survei akan dijadikan patokan untuk kemenangan seseorang. Suatu contoh. Ada seorang kepala daerah dinyatakan menang misalnya. Atau suatu partai dinyatakan menang misalnya. Kalau terjadi kecurangan. Ketika hasil survei sejak lama mensupport dia kemenangan terus. Di publik. Maka besar kemungkinan opini itu akan terbentuk. Dan akan membentuk keberpihakan publik dan keberpihakan pengambil keputusan kepada yang disupport oleh hasil survei terus. Dan bisa jadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum, oleh orang-orang, oleh kelompok-kelompok, oleh pihak-pihak tertentu, oleh lembaga-lembaga tertentu. Hasil survei ini untuk membenarkan kecurangan pemilu. Untuk membenarkan kecurangan pilpres. Untuk membenarkan kecurangan pilkada. Jadi ini nanti dampaknya kalau dibiarkan. Jadi pengaturan tentang survei ini, terutama penyebaran hasil survei ini, bukan saja diatur untuk minggu tenang saja. Untuk hari-hari biasa pun harusnya diatur. Sebuah hasil survei haruslah ilmiah. Hasil survei yang ilmiah tentu hasil survei yang bukan berdasarkan kehendak lembaga survei. Tetapi memang berdasarkan fakta di lapangan di masyarakat. Bukan berdasarkan arahan-arahan pertanyaan kepada publik. Bukan berdasarkan desain-desain survei kepada publik. Tapi memang berdasarkan keinginan publik. Yang ditunjukkan dalam fakta secara ilmiah. Dan itulah yang harus disebarkan atau dipublikasikan oleh lembaga survei. Ini memang harus
Bawaslu atau pihak berwajib memang sangat diharapkan oleh rakyat sekarang ini agar tegas terhadap praktek-praktek lembaga survei ini di dalam menjalankan kegiatannya, sehingga dia tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengendalikan opini yang bisa nanti menyesatkan informasi dan yang akan bermuara kepada pembenaran kecurangan dalam pemilu. Sahabat BN, lembaga survei yang adalah lembaga ilmiah sungguh amat disayangkan apabila dia mencederai keilmiannya itu. Sangat disayangkan. Dan sangat disayangkan kalau ada oknum-oknum lembaga survei yang menangguk di air keruh, yang ingin mengambil manfaat baik moral maupun material dari hasil survei yang keliru, yang sengaja dikelirukannya sehingga dia tidak ilmiah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.